Kadang mindset mahasiswa itu salah dari awal tuh kayak gitu. Saya pengen kuliah, saya pengen dapat ijazah, saya pengen dapat nilainya tinggi nanti untuk kerja. Dan enaknya bisnis ini ketika maaf ngomong ya, ketika kita sudah meninggal itu masih bisa diwariskan ke anak cucu kita. Kalau kita bulanannya bisa sampai ya puluhan lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore dimanapun Anda berada. Apa kabar malam minggunya? Ini malam minggu ini, Mas. Ya, betul. Yang ngapel, yang jomblo ya nonton TV aja di rumah. Dan mudah-mudahan semuanya sehat dalam keadaan tidak kekurangan suatu apapun. Amin ya rabbal alamin. Malam minggu ini malam yang santai, saya sedang bertandang ke rumah tetangga saya, dosen juga, orangnya di sebelah saya. Namun sebelum beliau memperkenalkan diri, saya ingatkan untuk tidak lupa mengklik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis, Mas, tidak bayar, dan yang jelas tidak menambah hutang negara lah. Dan jangan lupa juga aktifkan notifikasinya supaya mendapatkan video-video terbaru yang saya upload. Oke, mungkin tak perlu panjang lebar. Selama ini kita selalu bergesah. Ini bergesah ini, Mas. Bergesahnya soal politik melulu ini, Mas. Nah, malam ini agak berbeda. Kita akan membicarakan hal yang berkaitan dengan pendapatan. Ini mungkin paling banyak juga dicari. Kalau prinsip saya, Mas, sekarang ini kita bukan cari kerja, Mas. Cari penghasilan. Betul. Nah, orang yang di sebelah saya ini pakarnya dalam mencari penghasilan di dunia maya. Sebelum kita masuk, silakan untuk pria berkacamata yang ganteng untuk memperkenalkan diri. Oke, Bella. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi langsung saja perkenalan, saya Budi Kurniawan. Saya salah satu pengajar, dosen di salah satu perguruan tinggi swasta di Batu Raja, Sumatera Selatan. Di situ saya mengajar sebuah mata kuliah namanya desain grafis. Jadi dari desain grafis ini saya mengajarkan ilmu bagaimana cara mendesain sebuah logo. Jadi pertama itu kita bergerak di bidang pembuatan logo. Kemudian kita juga membuat pembuatan juga nanti dalam bentuk branding. Jadi mulai dari logo, kemudian pernak-pernik dari logonya, itu nanti sampai dia menjadi sebuah produk, itu kita hasilkan semuanya. Oke. Dan kebanyakan konsumen kita itu dari luar negeri, jadi kebanyakan. Oke. Jadi kalau di Indonesia kita kurang dikenal, tapi alhamdulillah kalau di luar negeri kita banyak konsumennya, banyak pelanggannya, itu mungkin salah satunya. Oke. Tadi itu perkenalan singkat dari Mas Budi. Beliau ini dosen ya, dosen desain grafis ya, Mas, di AKMI. AKMI itu berubah nama, apa namanya, Mas? Universitas Mahakarya Asia. Mahakarya Asia. Batu Raja. Jadi dia tuh ada program apa aja di situ? Kita ada 2 program studi, manajemen informatika dan teknik informatika. D3 atau strata 1? Sekarang D3 untuk yang di Batu Raja, tapi kita juga punya S1 yang di Jakarta dan di Jogja. Sejak kapan, Mas, itu, Mas, di situ, Mas? Jadi kalau kita di kampus itu 2005 sih, pertama kali. Jadi kami itu bukan orang sini ya, kami perantau gitu. Jadi mulai dari tahun 2005 kita di sini, mulai langsung menjadi dosen, kita mengajarkan ilmu yang berhubungan dengan komputer. Oke. Nah, ngomong-ngomong soal komputer, Mas, ya, tentu tidak lepas dari yang namanya dunia internet ya, jaringan dan lain sebagainya. Kalau Mas Budi melihat secara umum bagaimana nih perkembangan dunia internet sekarang ini? Jadi kalau internet itu kan salah satu ilmu di bidang komputer ya, salah satu kan banyak sekali. Jadi jaringan internet itu ilmu yang sangat cepat berkembangnya, sangat pesat sekali berkembangnya. Jadi mulai dari tahun internet kan mulai pertama kan tahun 2001 ya. Dari pertama ke jaringan biasa, kabel yang kecepatannya zaman dulu mungkin kalau kita pakai internet pakai dial up, masih ingat ya, lambatnya minta ampun gitu kan. Akhirnya sekarang ya kita download segala macam, apapun yang kita minta ada di internet gitu kan. Jadi hampir teknologi yang sangat pesat sekali perkembangannya gitu. Jadi
berangkat dari situlah maka kita mengajarkan ilmu yang berhubungan dengan internet dan komputer. Dan di Universitas Mahakarya Asia itu juga itu selalu mengupdate diri ya? Mengupdate terus, kita kurikulum biasanya kita per 2 sampai 5 tahun kita update terus. Atau biasanya per 2 semester atau ketika ada perkembangan kita update kurikulumnya dan langsung diaplikasikan pada pelajaran-pelajaran di kampus tersebut. Kita belum bicara masuk ke cari dolar ya. Apa saja sebenarnya kemudahan-kemudahan yang didapatkan? Kita belajar kuliah dulu malam ini sebentar. Jadi kalau dari internet itu, jadi internet tadi sudah dibahas ya, itu cuma salah satu ya. Salah satu bentuk aplikasi dari teknologi komputer yang ada gitu kan. Jadi sebenarnya ada banyak sekali cabang-cabangnya. Salah satunya adalah internet. Nah, internet kalau kita ngomongin ya jaringan kan global itu. Jadi apapun yang kita cari kan ada di internet. Mulai dari ilmu kita bisa belajar di internet, kita tinggal cari tutorial, mulai dari yang sifatnya teks sampai kita beli barang pun ada di internet. Apapun ada di internet, tergantung kita gunakan internet itu apa. Tapi yang jelas dalam tanda kutip apapun ada di internet. Gitu. Jadi kita tinggal akan menggunakan internet itu untuk apa. Jadi step by stepnya kan, oh saya pengen belajar nih, oh belajar apa, kita cari. Gitu. Kita pengen, saya pengen nyari barang nih, oke tinggal kita ngomong gitu kan. Sekarang masih banyak kan mesin pencari kayak Google, kita tinggal ngomong ke Siri, ya sudah menampilkan apapun yang kita inginkan. Ya. Sampai ke jalan, kita hilang di jalan pun kan ada, tinggalnya. Benar. Gitu. Jadi itu mungkin positifnya. Kalau negatifnya? Ya sama ya. Kalau dua sisi mata pisau ya. Iya, dua sisi mata pisau. Bisa digunakan untuk kebaikan, bisa untuk keburukan. Jadi contoh maunya kalau kita ngomongin sisi gelapnya dari dunia internet kan, bisa disalahgunakan untuk apapun. Salah satunya bentuk kalau yang kita ngomongin carding segala macam. Jadi informasi itu kan kalau kita pakai kartu kredit ibaratnya ya. Kartu kredit itu kan yang massal dipakai semua orang gitu. Ya kartu kredit itu kan dia kan disimpan datanya di sebuah server gitu. Jadi kalau kita tahu servernya itu, kita tahu bisa jebolnya, kita dapat datanya gitu. Jadi kalau kemarin sempat dia ngomongin, oh WhatsApp bagian ini kan. Sebenarnya semua provider layanan itu yang sifatnya itu komersil, tidak dipungut biaya, itu pasti itu di-sharing. Gitu. Tinggal dia di-sharing kemana gitu kan. Ya contoh kita, ini yang sederhana aja yang kayak WhatsApp, dia sharing katanya, oh di-sharing ke Google apa segala macam gitu kan, kita tahu beritanya kemarin. Ya memang kayak gitu bentuk-bentuknya. Kita beli di Bukalapak, kita mau sharing, nggak boleh ngomong ya, di toko hijau, ngomongin di apa kayak gitu ya. Nah, contoh layanan-layanan gratis itu sebenarnya dia di sharing ke stakeholder mereka. Gitu. Itu lumrah aja. Jadi kalau kita tahu ya, maunya kita ada data. Jadi kadang ya kita tahu ada SMS nih masuk, kita nggak tahu dari mana gitu. Ya, karena data kita dipakai mereka. Gitu. Nah itu dunia hitam internet itu diajari nggak di kampus untuk mahasiswa? Mungkin kalau basicnya diajarin. Basicnya mungkin ya, kita pengantarnya mungkin generalnya ada kita ajarin. Tapi kalau kita menjurus ke arah itu mungkin enggak dulu. Itu kan? Balik ke personal kali ya? Baliknya ke personal, jadi ada orang-orang yang ngerti, dia memperdalam di bagian itu. Ya kadang ya ketika ya mungkin ya kalau zaman dulu ada yang hacker, lama-lama mungkin belum jadi hacker ya. Ada yang pertama namanya cracker ya. Cracker itu cuman nge-crack gitu ya. Nge-crack itu kayak bobol password, ngubah-ngubah tampilan website. Ada namanya carder. Nah, ada yang namanya step lebih tinggi lagi namanya hacker. Hacker itu dia yang ngubah. Ya sebenarnya dia bukan mengambil alih gitu ya. Sebenarnya itu yang namanya cracker gitu ya. Jadi kalau hacker itu sebenarnya yang mengamankan jaringannya sebenarnya, yang mengamankan sistemnya harusnya kalau hacker itu. Cuma identiknya jelek ya? Ya karena kebanyakan kita kan berpikir hacker itu gitu kan, hacker itu gitu kan. Jadi istilahnya sudah disalahgunakan jadi salah arti gitu mungkin. Jadi ada yang namanya pricker itu, kalau pricker itu ke alat ya. Jadi kalau kita punya handphone, kita pengen optimalkan segala macam itu namanya pricker. Ada carder, ada pricker, ada hacker, macam-macam itu sebutan-sebutannya. Nah, tapi seluruhnya itu bergerak di bidang teknologi informasi. Apa saja sih Mas yang bisa kita explore sebenarnya Mas di dunia maya ini Mas untuk mendapatkan pundi-pundi uang ini? Ini agak mengkerucut sedikit. Sebenarnya banyak ya Mas ya. Cuman bisa dijelaskan dulu oleh Mas Budi
Step by stepnya itu apa aja sebenarnya? Jadi yang pertama dulu ya. Nah. Jadi kalau kita ngomongin peluang yang kita dapat dari internet Ya, oke. Mulai dari yang orang umum aja gitu. Ah, Jadi ada beberapa website di internet itu yang kita gunakan untuk mencari uang dengan skill yang kita punya. Oke. Jadi balik lagi ke skill kita. Skill. Skill kita di apa gitu kan. Ah. Ada yang bisanya cuma ngobrol. Apa contohnya? Contohnya kalau orang ngobrol itu kan enak. Biasanya kan kadang ya ada orang yang suka seneng ngobrolnya nyambung kemana-mana gitu ya. Oke. Terus dia membuat sebuah cerita yang ngobrolnya nyambung. Jadi ada yang namanya story writer gitu ya. Jadi kalau kita mengenal dengan content writer gitu ya. Jadi content writer itu membuat cerita gitu ya berhubungan dengan apa topiknya gitu ya. Jadi biasanya kalau di luar negeri ya ada satu website ya. Nanti bisa dicari ya. Saya nggak boleh nyebutin mereknya ya. Nggak boleh nyebutin nama websitenya. Jadi di website itu ada salah satu khusus untuk yang namanya pembuatan content writing gitu ya. Jadi ada seorang klien dia minta dibuatkan sebuah artikel gitu ya. Artikelnya menggunakan kata kunci apa. Oke. Kemudian si content writer tadi dia membuat cerita ya Atau narasi. narasi yang menggunakan kata-kata kunci itu. Nah, tinggal berapa karakter. Oh, saya pengennya 1000 karakter nih atau 1000 kata, maaf. Ada 1000 kata, harganya berapa gitu. Oke. Nah, ketika dia sudah ngirim, maka ya langsung dia dapat duitnya gitu kan. Satu Ini content writing. konten writing. Ada juga yang namanya tadi yang mulai dari desain gitu ya. Jadi kalau yang kita ngomongin desain gitu segala macam. Jadi ada desain juga nanti ada banyak sekali cabangnya ya. Jadi ada kalau kita download gambar, contoh ada satu website namanya Shutterstock ya. Itu salah satu website microstock yang kita kenal di Indonesia. Walaupun cabangnya juga banyak sekali, website microstock itu dia digunakan untuk mendownload gambar. Bisa juga bentuknya vektor, bisa bentuknya ilustrasi, bisa bentuknya musik, bisa bentuknya footage atau video. Nah, ketika orang download konten itu, mereka harus bayar. Nah, kita sebagai penyedia kontennya, itu mendapatkan hasil sharing berapa persen dari penjualan. Shutterstock tadi penyedia platform. Jadi ada sebuah website platform yang menyediakan untuk tadi konten-konten tadi yang bisa di-download. Ada lagi yang macam-macam ya. Jadi kalau kita ngomong dari multimedia tadi ya, ada yang bentuknya film. Ya. Jadi kalau membuat film kan kebanyakan kalau di production house, kalau di luar negeri ya zaman dulu, saya nggak tahu sekarang, tapi teman saya salah satunya dulu kerjanya di bidang itu, dia jadi kalau ada PH dari luar negeri ya, itu kalau biasanya kalau mereka ya teman saya itu kerjanya di bidang pembuatan film kartun animasi. Animator. Animator 2 dimensi dan 3 dimensi. Saya dulu waktu itu juga tahun 2001 ya, itu juga kerjanya juga di situ. Mereka itu membuat sebuah cerita yang didasarkan permintaan dari klien. Jadi klien itu studio besar ya, bisa dari luar negeri, bisa juga dari yang Jakarta gitu ya, yang dilempar ke contoh waktu itu di Jogja kami. Itu mengerjakan project-project punya mereka. Jadi ibaratnya kita tuh tangan keduanya lah gitu. Jadi kita membuat apanya yang nanti akan diinkludkan ke mereka. Atau mereka punya project berapa nih diserahkan ke mereka. Nah, itu ada juga. Tapi projectnya itu biasanya ke tim ya. Jadi kalau seorang yang pintar gambar, salah satunya gambar karakter, kartun, membuat animasi segala macam, dia sudah jago, itu bayarnya bisa berkali lipat dari dolar tadi. Jadi bisa sekali bayaran itu bisa $2.000, bisa 4.000, bisa 10.000-an gitu. Sekali project gitu. Jadi project selesai dalam 1 minggu dapatnya segitu gitu. Sebulan segitu gitu kan. Jadi ada deadline-nya. Ada juga website ya. Website itu jadi penggunanya website itu kan banyak ya. Internet itu kan website itu kan ada tiap hari. Kalau kita lihat tiap hari itu ada website yang baru gitu. Benar. Dan yang website yang lama pun ada saatnya mereka tuh ganti tema, ganti lah ibaratnya, ganti tampilan, ganti desain segala macam. Nah ini akan yang digunakan oleh peluang desainer, mulai dari desainer website sampai ke pemrograman websitenya. Nah kita salah satunya juga di bidang itu. Nah sekali website itu kalau dibuat sampai bentuk jadi itu bisa ratusan juta sebenarnya. Jadi kalau kita buat coba, ya ada lah zaman dulu itu tahun 2011-an ya, saya lupa itu ada satu website yang kita kerjakan sampai 300 juta
tapi sampai selesai gitu. Mulai dari desain, mulai dari sampai ke revisi kita 6 bulanan lah, dapatnya sekitar 350 jutaan gitu. Tapi mulai dari nol gitu ya, mulai dari desainnya segala macam, revisi, perbaikan, kita buat frameworknya, kita buat codingnya, sampai ke analisis sistemnya seluruhnya, itu harganya segitu. Nah enak ya kalau kita ngerjain sendiri dapatnya segede itu. Iya. Tapi kalau ngerjain ada orang bagi dua. Enaknya gitu. Oke. Jadi ada duit kecilnya yang continue terus per bulan, ada yang sekali dapat langsung besar. Ya. Nah itu salah satu yang kita kerjakan di situ. Artinya banyak sekali peluang-peluang di situ sebenarnya. Yang nggak rugi lah pokoknya kalau kuliah di dunia perkomputeran itu ya. Di dunia IT yang perlu. Gitu. Iya. Artinya bukan hanya YouTube, bukan hanya portal, bukan hanya blog. Di luar situ masih banyak sebenarnya Mas ya. Dan kalau kita lihat harganya tuh harga luar tapi ya. Jangan kita ngomong harga Indonesia. Iya. Nah, jadi guys banyak rupa-rupanya. Ya tadi kalau bisa jangan mencari kerja, cari penghasilannya Mas. Ini orangnya sudah bukan cari kerja, cari penghasilan. Oke, Mas Budi ini dikenal oleh beberapa orang, katanya orang pintar cari duit di internet. Bener Mas? Sedikit. Apa yang Mas Budi kerjakan di dunia maya ini? Jadi ini jadi buka dapur ini ya? Enggak apa-apa Mas. Jadi ini salah satu yang gimana ya? Kita ngomong ke belakang, flashback dulu ke belakang. Oke. Jadi kan saya kan seorang dosen gitu. Dosen itu kan ngajar sebuah mata kuliah yang untuk mahasiswa lah ya, untuk mahasiswa. Jadi bagaimana cara membuat, pertama tuh saya balik ke tadi cara menghasilkan uang dari internet tadi adalah dari mata kuliah yang saya ajarin itu bagaimana mahasiswa saya tuh ada passion, yaitu pengen benar-benar belajar, nggak cuma nyari nilai. Nah, kita kan tahu lah ya, semua semua siswa lah ya, dia pengen belajar tuh karena apa sebenarnya? Orientasinya karena apa itu biasanya kan? Apakah cuma nyari ijazah? Benar. Apakah cuma nyari nilai? Ataukah cuma ingin mendapat kerja? Nah, itulah. Tergantung orientasi. Balik lagi itu. Siap. Mindset kan jadinya. Mindset. Jadi kadang mindset mahasiswa itu salah dari awal tuh kayak gitu. Saya pengen kuliah, saya pengen dapat ijazah, saya pengen dapat nilainya tinggi nanti untuk kerja. Nyari kerja gitu ya. Sedangkan kalau kita tahu kan ya, musim pandemi seperti ini ya, dimana banyak sekali pekerja itu yang maaf ngomong dirumahkan gitu kan. Banyak sekali yang pekerjaan-pekerjaan yang sekarang tidak menerima karyawan baru lagi, sedangkan yang namanya SDM lulusan itu kan bertambah terus, nggak mungkin berkurang gitu. Jadi bagaimana cara itu ya, itu pertama kali ya berdasar pemikiran saya, gimana mahasiswa saya itu bisa mengaplikasikan apa yang didapat dari ilmu yang saya ajarkan waktu kuliah untuk menghasilkan uang gitu, dari internet. Jadi kalau contoh, kalau saya ngajarin desainer grafis gitu ya, kalau kita tahu ya di kota-kota di Indonesia, kalau kita pakai kurs rupiah saja ya, kalau buat desain kan harganya murah gitu, dan larinya kemana? Ke percetakan, kayak apalah gitu ya. Nah berangkat dari situ saya balik lagi ke tadi yang pertama kita ngomong tentang internet ya, jaringan internet itu kan apapun yang kita cari ada di situ. Nah, salah satunya untuk mencari uang, kita bisa mencari dari internet. Jadi kita fasilitasi dari internet tadi. Bagaimana caranya kita membuat sebuah desain dari ilmu yang saya ajarkan di kampus, gitu ya. Kemudian kita bisa jual ke internet, dan orang dari luar negeri, yang kita ngomongin bukan Indonesia aja, orang dari luar negeri itu dia akan membeli produk kita. Itu yang pertama kali. Jadi saya kebanyakan bergelut di bidang microstock gitu ya. Contohnya tadi Shutterstock gitu ya. Itu cuma untuk ngajari anak-anak, ngajari mahasiswa saya, ini loh nyari duit gitu ya. Sejak kapan Mas Budi lakukan itu? Kalau profesional di bidang itu sih mungkin baru-baru setahun 2 tahun ini ya, benar-benar nyemplung di situ. Jadi sebelumnya itu kita masuknya ke logo tadinya tuh. Jadi pembuatan logo itu yang duitnya agak tadinya lumayan gitu kan. Tapi kalau kita ngomongin logo kan pembuatannya agak susah dan hampir ya mungkin kalau mahasiswa pertama kali belajar dalam 1 semester pelajaran saya mungkin belum begitu bagus ya, memiliki atau punya skill di bidang logo desain gitu ya. Belum halus lah ya. Makanya kalau yang biasa-biasa dulu gitu kan, makanya dia masuknya ke microstock.
Oh. Dengan harapan 2 semester lah dia bisa menghasilkan karya yang lebih bagus yang bisa nanti digunakan untuk pembuatan logo. Itu yang peluang yang pertama tadi kita bahas masalah desain grafisnya. Jadi bagaimana kita bisa membuat konten, mungkin kita buat konten desain ya, bentuknya aset apa gitu ya. Kita buat contoh gambar bunga gitu ya. Kemudian bunganya kita bisa buat bentukan dalam bentuk vektor, nah baru kita jual ke sana. Bukan dijual ya, kita sediakan di sana. Dengan harapan nanti ada orang yang mendownloadnya, nah, kita dapat. Oh. Jadi kan kalau kita ngomongnya ibaratnya kayak toko lah, Mas. Iya, Ya kan? iya. Jadi kita menyediakan sebuah toko yang tokonya itu 24 jam. Barangnya itu nggak bakal kadaluarsa enaknya gitu. Benar. Jadi kalau kita buka toko ya, kita kan harus ada modal ya. Sewa tempat, Ya. bayar listrik, bayar karyawan, belum stok barangnya, belum nanti kalau ada laku barangnya kemana, kadaluarsa apa enggak gitu kan, macam-macam lah. Nah desain itu kan enggak, barangnya ya, kita buat ya di komputer kita, kapan aja kan bisa. Kita tinggal jual ya, toko kita kan 24 jam yang bisa di ya. Kemudian barangnya nggak pernah ada habisnya gitu, di download terus nggak bakal habis gitu, selamanya gitu. Dan enaknya bisnis ini ketika maaf ngomong ya, ketika kita sudah meninggal itu masih bisa diwariskan ke anak cucu kita. Karena apa, aset kita kan banyak. Dan enaknya lagi yang namanya toko ini kan, kalau kita ngomong toko ya sederhana, kita buka kios. Gimana caranya kita jadi supermarket, kan barangnya harus banyak. Nah, jadi contoh kalau saya itu targetnya satu hari 5 gambar gitu kan. Nah dalam 1 tahun sudah menghasilkan berapa ribu gambar gitu. Jadi kayak kita pertama kali buka kios kecil gitu ya, barangnya cuma 100. Dalam 1 tahun kan sudah jadi 1000 mungkin. Nah, dalam 5 tahun sudah jadi berapa ribu gitu. Jadi sama kayak kita jualan di supermarket. Gitu Sama ya. kayak kita nge-YouTube lah. Nah, kira-kira Tambah gitu. terus videonya kan. Sip. Gitu. Oh, bukannya berdasarkan pesanan, bukan ya? Kan ada lagi seperti itu loh. Orang minta order. Ini saya minta buatkan ini nih, tolong. Itu project lagi. Oh, itu project ya? Beda lagi. Oh, beda lagi. Itu lumayan sih, Mas. Ya lumayan sih kalau maunya gambar sendiri ya. Itu dari 0,1 Dolar. sampai dengan ke ada yang sampai 5, ada sampai berapa gitu. Kalau video itu kalau sudah ke 4K itu sampai $200 sekali. Itu video biasanya berapa menit? Itu Paling cuma berapa? Nggak nyampe berapa detik itu nggak nyampe. kayak video-video yang animasi apa gitu ya, atau kayak angin gitu ya. Oh, untuk Ilustrasi. background lah kali ya. Oh, bisa juga ya kalau gitu ya. Jadi contoh kayak gini ya sistemnya Ya. Microsoft. Ini agak bingung kan? Jadi ada yang namanya SEO ya, ada namanya Search Engine Optimization. Oh, yang ditanyakan tadi. ya. Jadi kayak gini contohnya. Apapun yang kita cari kan biasanya kan kita pakai search engine ya. Google lah contohnya. Contoh search engine-nya. Nah, ketika kita mengetikkan satu kata kunci apapun di Google, contohnya di Google ya, itu kan nanti kan keluar Banyak. ada all. Kalau all itu kan bentuknya ada foto, ada gambar, ada berita, ada bentuknya video, ada nanti bentuknya musik segala macam. Iya. Tinggal kita nanti ke klasifikasinya kemana. Contoh kita nyari mobil gitu kan. Dan bahasa Inggrisnya pakai car gitu kan. Ketika kita tulis kata car, kita pengen nyari apa? Oh, saya pengen nyari footage. Klik video. Keluar hanya video. Saya pengen nyari gambar, klik yang bentuk image gitu ya. Keluar semua gambar gitu ya. Tinggal kita nyari apa klasifikasinya. Nah, kayak gini. Enaknya Google itu dia akan mencarikan berdasarkan rekomendasi. Ada contoh ya. Jadi kalau kita punya gambar yang bagus, kita upload ke Microsoft, Kan direkomendasikan. nah, ketika bagus ya dan kata kuncinya tepat, masuk ke situ. Jika tidak, maka seiring waktu berjalan. Karena kayak gini ya. Jadi maunya kita sudah buat karya yang bagus itu kan. Mungkin bulan ini nggak tampil halaman pertama, mungkin halaman ke 100. Tapi nanti ada orang yang merekomendasikan ya, dia masuk ke website Microsoft, dia ngepin ya, ada namanya Pinterest, dia ngepin. Nah, website yang model kayak Microsoft, kemudian model-model kayak model Pinterest segala macam, dia akan membuat rekomendasi kalau konten ini Sering yang tadinya, dibuka, sering di-download. ini bagus gitu nah. Iya, Maka dia tuh nge-link. Akhirnya naiklah dia ke peringkat pertama. Bagus yang dimaksud itu mungkin ya banyak diakses orang kali ya. Dibuka orang, dilihat orang. Ya, tapi kan kalau kita dilihat orang bagus, apa ya ngomongnya, klasifikasinya agak beda gitu ya. Iya. Jadi kalau pertama itu kan direkomendasikan. Ya. Ya, kalau rekomendasikan itu kan biasanya kalau saya punya, contoh saya punya akun YouTube
saya punya akun Facebook segala macam, karya si A bagus, karya Mas Win gitu ya, bagus gitu. Saya ambil ke saya. Nah, kan ada namanya backlink. Ya. Jadi di YouTube Mas Iwin, kemudian di Facebook saya ngambung kontennya satu. Nah, kalau ada 100 orang, nah itu contohnya merekomendasikan, itu namanya backlink. Nah, ini yang membuat sebuah karya, apapun itu bentuknya, bisa bentuk video, bisa bentuknya website, bisa bentuknya blog, bisa bentuknya tadi contoh konten yang ada di Shutterstock, ada yang Microsoft tadi, itu naik. Nah, intinya kalau satu konten yang masuk ke halaman pertama Google, itu kan banyak diambil. Iya, benar. Maka yang terjadi penjualan, closing. Jadi larinya ke situ. Jadi apapun ya modelnya, mulai dari bentuknya kita buat YouTube segala macam, kita buat konten-konten apapun, ada Instagram segala macam viral itu kan, larinya kemana? Tetap mesin pencari. Artinya selama internet ini masih ada di dunia ini, ya mohon maaf pendapatan ngalir terus dong. Ya. Oke, sekarang nih kalau Nyambung boleh berarti. sedikit bocoran nih Mas. Artinya ada rutin bulanan dong yang terus mengalir Ada. sampai sekarang. Alhamdulillah ada. Sampai 2 digit Mas. Ini di luar project ya, di luar project ya. Kalau ya sekitar itulah kira-kira. Itu di luar kalau ikut kontes, ada project-project yang dicari gitu ya. Kurang lebih. Jadi kan ini kalau yang ini kan cuma tambahan sebenarnya tadi ya. Jadi Microsoft ini cuma tambahan yang kita baru dalami beberapa bulan sebelumnya sih. Jadi belum begitu ini, tapi sebenarnya sudah 1 tahunan sih, tapi kita kan nggak terlalu fokus di situ. Oke, fokusnya apa? Tadi pertama kita buat yang logo sama branding tadi. Itu pesanan berarti? Itu ada namanya kontes sama pesanan, ada 2 sih. Jadi ada yang namanya kontes desain, ada yang namanya project. Gitu. Jadi kalau project dia tergantung kita, harga kita mau berapa gitu kan. Kalau kontes dia ngikut kontesnya, harganya berapa. Gitu. Nah, yang tadi kan balik lagi ke mahasiswa kita kan belum bisa ke situ, ke tarafnya yang setinggi itu, standarnya segitu belum bisa. Maksudnya kalau kita buat kontes kan standar mereka kan tinggi. Gitu. Jadi kalau pengen buat tulisannya seperti apa, gambar harusnya seperti apa. Mungkin untuk mahasiswa baru itu belum bisa. Maka kita ajarin tentang yang tadi Microsoft. Gambar kayak gini aja kejual gitu. Contohnya, kamu gambar yang bunga saja. Kalau kamu gambarnya bagus, ya nggak usah terlalu bagus ya, itu karya kamu sendiri, kamu jual bisa ngasilin duit gitu. Kenapa? Karena kalau kita jualan kan apa ya? Ya seluruh dunia kan interestnya kan beda-beda gitu. Iya, benar, saya suka warna biru. Nah, saya nggak suka warna biru gitu. Nah, kan di sini ketika kita menyediakan warna biru, siapa yang membeli gitu kan? Nah, orang-orang di seluruh dunia itu yang membelinya. Tapi kalau kontes itu 1 orang yang minta, harus A. Makanya lain, special project juga lain lagi dia tuh. Aku harus B, nggak boleh kita buat C, itu nggak boleh. Makanya harganya beda. Sering dapat kontes Mas? Sering, alhamdulillah. Paling besar berapa Mas? Nggak apa-apa nih Mas, bocoran biar pemacu semangat ini Mas. Ya antara apa ya, ya gitulah, agak bisa, kalau kita bulanannya bisa sampai ya puluhan lah. Ya. Kalau yang kontes tadi kan 1 orang nunjuk kita nih. Nah itu pernah sebesar apa Mas? Satu project itu? Kalau project kita mulai dari $190 gitu. Oke. Itu mulainya dari $190 sampai nggak terbatas ya, unlimited gitu kan. Jadi tergantung mereka mintanya apa dan bidangnya apa. Contohnya kalau cuma logo kan harganya segitu gitu ya. 200 atau 280 sampai 450. Tapi kalau dia pengennya yang lain, jadi contohnya logo itu nanti jadinya branding ya. Jadi dia masuk ke website, maka logo plus website harganya lain lagi gitu. Oh, saya pengen buat kaos, harganya lain lagi. Saya pengen buat letterhead, saya pengen buat amplop, saya pengen buat cover untuk Facebook, saya pengen buat untuk YouTube segala macam, Instagram segala macam, harganya beda lagi. Jadi yang tadinya kalau kita contoh jualan satu kontes mungkin 250 gitu ya, dengan yang macam-macam itu bisa sampai $1.000 gitu kan. Tinggal dikalikan kursnya berapa gitu kan. Ganggu tidak Mas dengan dunia perkuliahan ya Mas? Ya tadi yang kita ngomongin kan, ini kan penghasilan bisa di mana saja. Gitu. Ketika kita senggang ya kita kerjakan gitu kan. Dan ini kan balik lagi tadi kan, gimana caranya kita ngasih tahu ke mahasiswa kita, ini loh caranya. Iya. Oh, kirain karena terlalu enjoy, ini kayaknya lebih besar ini nih ketimbang itu. Enggak juga ya. Nah, kalau dosen itu kan ibaratnya kayak amanah gitu ya.
apa ya, kita nggak nyari uangnya, tapi kita nyari apa ya, sharing ilmu lah Iya. ibaratnya gitu, sharing ilmu lah. Amal jariah lah. Amal jariahnya. Kalau mereka dapat ilmu yang kita sharing, mereka bisa mengamalkannya kan, alhamdulillah kita dapat juga sih. Iya, sampai mati itu Nah, Mas. sip, gitu. Jadi ada ini flashback dulu tahun 98 ya. Jadi pertama kali 98, jadi kenapa saya milih dunia IT gitu. Jadi pertama kali saya ada sebuah pameran di Jogja di Galeria, di Mall Galeri. Itu di situ ada pameran komputer. Jadi ada beberapa komputer yang dipajang gitu kan. Kemudian ada satu komputernya itu nampilin game. Jadi banyak orang yang berkerumun di situ untuk nungguin waktunya dia gantian main game. Akhirnya ada satu komputer yang sepi gitu, nggak ada orang gitu kan. Akhirnya saya ke situ. Ada satu tulisan di situ. Press ESC to continue. Ya, semua orang tahu lah. Iya. Press ESC to continue gitu kan. Saya tuh nyari-nyari gitu. Ini maksudnya apa gitu. Itu kelas berapa? SMA lulus SMA. Oke. Jadi tahun 98. Jadi ada tulisan namanya press ESC to continue gitu kan. Jadi saya nyari-nyari gitu. Ini maksudnya apa gitu kan. Jadi ada satu gadis cewek ya cantik gitu ya datang tuk gitu kan, langsung liatin, langsung mencet satu tombol namanya ESC di sebelah kanan. Iya. Pencet langsung gamenya jalan. Jadi dari situ langsung saya keluar dari situ, langsung keluar itu saya. Jadi saya nggak mikirin segala apa-apa segala macam, saya langsung keluar. Dan dalam hati saya Begitu gobloknya saya. Saya harus belajar komputer gitu kan. Jadi dari itu yang pengalaman saya pertama kali, jadi saya harus nyari komputer, saya harus belajar ilmu komputer itu. Oh, itu motivasinya. Itu, jadi itu yang pertama kali. Jadi ketika saya masuk dunia komputer ya tahun 98, masuk ke kuliah, perkuliahan tentang komputer, itu banyak sekali ilmu yang diajarkan gitu. Jadi saya tuh cuma pengennya tuh tahu bisa ngoperasin komputer gitu. Tapi setelah saya masuk, kok bidang ilmu komputer banyak banget gitu. Ada namanya sosial rekayasa perangkat lunak ya. Jadi bagaimana cara membuat program, jadi bagaimana nanti ada juga namanya pemrograman macam-macam ya, ada pemrograman klien, ada pemrograman web, ada yang berbasis OOP, ada yang enggak segala macam. Ada banyak sekali mulai dari pemrogramannya. Kemudian kita ngomongin desain juga ada banyak gitu ya. Ada desain interface, ada desain produk, ada desain grafis gitu ya. Nah, kita ngomong masalah yang jaringan, ada jaringan wireless, ada jaringan kabel, ada nanti kita ngomongin masalah sekuritas, ada sekuritas jaringan, ada sekuritas internet, macam-macam ternyata. Jadi saya mulai berpikir ya, saya mau fokus di mana gitu kan. Nah, sedangkan kalau yang namanya cari kerja ya, satu kerja itu kan harusnya profesional di bidang itu, gitu ya. Sampai kapanpun ya, sampai apapun bentuknya gitu kan. Jadi saya tuh berpikir itu, saya mau fokus di bagian apa gitu kan. Terus ya kita kan manusia ya, pengennya nyari duit banyak, kerjaannya paling enak gitu kan. Manusiawi gitu kan. Saya mulai berpikir kan, saya fokusnya di bidang yang saya sukai gitu kan. Karena saya pernah dengar itu, kalau kita mengerjakan sesuatu yang kita sukai, ketika kita bekerja, kita tuh nggak bakal berpikir seperti bekerja. Kita tuh cuma having fun gitu kan. Iya benar. Padahal kita dapat duit gitu kan. Iya. Padahal kerja kan nyari duit. Iya benar. Jadi kebanyakan orang bekerja itu dia stres, kenapa? Karena dia bekerja. Iya. Dia mengerjakan sebuah hal yang tidak dia sukai. Gitu. Jadi saya enggak gitu ya. Saya bekerja tapi hal yang saya sukai gitu. Passion saya apa? Maka saya bergerak di bidang itu. Nah, kebetulan saya sukanya gambar dari kecil. Saya sukanya di dunia seni gitu kan. Jadi saya pengen ilmu saya di dunia komputer tapi ada sedikit seni-seninya lah. Gitu. Makanya saya mempelajari, mendalami masalah desain gitu. Kemudian pemrograman web, yang pokoknya masih ada hubungannya dengan seni lah, ilmu seni. Akhirnya terjadilah seperti ini ya. Jalan hidup kan ngalir gitu ya. Akhirnya ketemulah ini ilmu yang tadi kita omongin. Dan enaknya kita bisa ngerjain itu di rumah. Gitu. Jadi kalau kita lagi nggak ada kerjaan di rumah, daripada kita nggak ngapa-ngapain kan, laptop jadi duit. Benar. Oke, berarti ini pesan-pesan Mas Budi kepada adik-adik kita atau anak kita sedang menempuh kuliah ataupun yang ingin melanjutkan pendidikan keperguruan tinggi, apa sih pesan-pesannya? Jadi saya cuman kalau memang passionnya di bidang komputer, di bidang IT gitu kan,
ya ada banyak sekali yang bisa dikerjakan gitu ya, di dunia komputer, dan tidak harus bekerja di luar gitu. Ini sekarang lagi era pandemi ya, di mana pekerjaan susah didapat, kemudian banyak sekali orang-orang yang dirumahkan, otomatis pendapatan akan makin sedikit. Jadi ketika kita belajar di dunia kita di komputer ya, kita mendalami dunia komputer, salah satunya di desain tadi, kita bisa mengerjakan di rumah dan kita masih bisa menghasilkan dari situ. Tapi ya tadi ya, bidang ilmunya kan banyak, ada pemrograman itu juga ada. Jadi nanti kita cek ya, ada namanya freelancer.com, itu ada banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang bisa kita dapatkan dari situ. Mulai dari tadi content writing, pemrograman. Kalau kita ngomong pemrograman juga banyak sekali bidang ilmunya gitu ya. Ada Ruby, ada Python, ada Java, dan masih banyak sekali. Jadi ketika kita senang di dunia IT, peluangnya sangat besar sekali, dan semua perusahaan itu pasti butuhkan dunia IT, bidang IT. Jadi nggak bakal ada kata kadaluarsanya itu nggak ada ya. Nah, tinggal kita kreatifnya di bidang apa gitu ya. Kadang kalau kita nggak kreatif ya mungkin kita jadi pekerja gitu. Tapi kalau kita kreatif, kita nggak harus bekerja di kantor, kita bisa kerjain sendiri di rumah. Kerjaan itu datang ke kita. Nah, bukan itu. Kita yang nyari kerja gitu. Jadi apa yang disampaikan oleh Mas Budi ini hal-hal yang positif sebenarnya. Sebenarnya masih banyak lagi Mas Budi ya yang bisa dilakukan. Ya mungkin kalau yang hobi game ya game. Kalau hobinya mungkin main saham. Kalau hobinya apa namanya, kalau main trading itu Mas? Forex. Itu. Tapi Mas Budi tidak ke situ fashionnya. Artinya banyak sebenarnya yang bisa dilakukan Mas ya. Betul. Oke Mas. Ada lagi Mas mungkin? Mungkin itu tadi ya, bersungguh-sungguh di bidang ilmu apapun yang kalian sukai, passion apa yang kalian sukai, benar-benar terjun itu terus ya, profesional di bidang itu, insya Allah suatu saat pasti menghasilkan. Oke, kita cukupkan dulu sampai di sini perbincangan. Kini ini sudah hampir pukul 10 malam. Nah ini bagi yang ngapel segera pulang. Oke, kita akhiri begesah kita pada malam hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.